Oke, kembali lagi di channel kita Walex Pips. Seperti biasa weekend kita coba untuk coret-coret chart ya. Ini pemandangan kita seperti biasa ya. Kata-kata awal saya seperti biasa, all time high lagi goldnya, all time high. Jadi apa yang terjadi di minggu lalu, 2 minggu terakhir? Oke, coba kita pelan-pelan kita bahas. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum kita mulai seperti biasa, disclaimer dulu. Disclaimer, semua isi video yang disajikan hanya untuk informasi dan edukasi. Tidak ada ajakan jual beli, tidak ada ajakan buy and sell. Channel ini tidak membuka copy trade, titip dana, dan sejenisnya. Jadi awas penipuan. Ya, jadi admin kita juga nggak pernah menghubungi teman-teman duluan. Dan yang terakhir, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi jika tidak ada ilmunya. Oke, time frame daily ini yang ada di hadapan kita. Ya, jadi kalau kita lihat dari 3 minggu terakhir ini terus naik dan naik ya. Jadi untuk seminggu ke depan ini apa yang bisa kita lihat? Oh ya, sebelumnya kita cek dulu ini catatan news kita ya. Jadi ini news lumayan rame minggu ini ya. Biasa minggu NFP pasti selalu rame ya. Jadi kalau berdasarkan catatan saya di sini, kita punya hari Selasa punya JOLTS job openings, terus habis itu hari Rabu kita punya EDP NFP, ada ISM Manufacturing PMI. Oke, hari Kamis seperti biasa ada unemployment claims, dan hari Jumatnya itu full NFP ya dari setengah 8. Terus setelahnya ada unemployment rate sama ISM Services PMI. Oke, jadi peluang apa yang bisa kita lihat? Sebelumnya kita cek dulu nih Bang. Oke, jadi sebelumnya ini kita cek video kita 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi pada saat gold itu all time high ya, kita punya zone atas di sini ya kan. Terus habis itu kalau yang belajar SNR setengah-setengah ya, dia punya zone di sini. Terus habis itu break, touch sedikit, dia ngarepnya langsung naik ke atas gitu kan. Padahal dia ke bawah dulu sampai sini. Tapi pada saat ke bawah sampai sini udah keburu MC gitu. Oke, jadi sebenarnya ini nggak salah gitu, cuman ada yang lebih tepat Bang. Jadi kalau kita ngambil zone ya, oke, kita ngambil zone ini resisten kita sebelumnya gitu. Terus habis itu misalnya nih dia kena break, oke, dia kena break sama candle ini sama candle ini. Ini kita basic SNR gitu, oke. Kenapa Bang nggak boleh buy-nya di sini gitu? Ya boleh aja, asalkan ada satu rules yang nggak boleh ditinggal. Apa itu ya? Lihat di time frame kecil apa yang terjadi gitu. Kalau memang time frame kecil belum bentuk breakout untuk buy, ya kenapa harus buy di sini? Oke, padahal dia ambil zone di bawah sini. Kenapa di bawah sini? Karena buyer di daerah sinilah yang bantu break harga sampai dengan naik, baru dia naik lagi ke atas. Oke, itu simple aja. Tipis-tipis tentang basic SNR. Ya emang seperti itu SNR gitu. Makanya kita harus lihat dari berbagai time frame. Oke, jadi kalau kita lihat untuk sementara ini, untuk sementara pemandangan kita seperti ini ya. Kita punya resisten di sini untuk sementara ya. Terus habis itu kita punya bawahnya, misalnya mau diambil di sini juga nggak apa-apa, walaupun ini udah lewat, udah terjadi ya. Jadi inilah yang bantu break ini, oke Bang. Tapi kita fokusnya nggak ke sini dulu Bang.
Kalau memang dia mau turun sampai bawah sini, kita punya satu lagi zone di area sini. Oke. Jadi bagi saya ini zone sekecil ini dalam seminggu ke depan, apalagi NFP ini pasti akan kena break, nggak akan mungkin bolak-balik di antara dua zone ini ya. Jadi mungkin bisa alert ya, salah satunya ya ini tadi saya bilang dia bisa juga turun kalau ngelihat kebijakan-kebijakan Amerika yang belakangan ini kemungkinan ya, namanya kemungkinan, bisa terjadi bisa enggak, tapi kemungkinan ya ada kemungkinan break lagi ke atas gitu. Jadi kita tunggu yang terjadi nanti di depan. Oke, kita coba backtest dulu dikit. Kita lihat selama 1 minggu kemarin ya, dimana peluang-peluang kita. Seperti biasa, ini garis-garis untuk teman-teman yang baru join, ini garis-garis ini period separator. Jadi kalau kita buka time frame H1 tadi ini, jadi si period separator ini nih yang membagi satu hari dengan hari yang lain. Oke, jadi kalau kita lihat Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin open market di sini, Bang. Oke, jadi hari Senin open market di sini gitu. Kita punya satu zone besar, satu zone yang jelas lah ya. Ini bagi saya ini resisten jelas nih di sini gitu, Bang. Oke, terus habis itu mendekati sesi London, dia kena break dan terus naik ke atas. Terus nanti tiba-tiba ada pertanyaan lagi nih, Bang, ini kan kena break nih, Bang. Saya udah tungguin di sini, Bang. Ternyata nggak nyampe, dia langsung naik gitu. Nah, itulah dia gunanya kita untuk ngecek di time frame lebih kecil tuh itu, Bang. Oke, jadi dia terus naik ke atas. Ini berarti Senin, hari Selasa kemarin dia udah sampai nih di all time high area sini. Oke. Dia udah sampai di area sini, terus habis itu terjadi rejection. Oke, jadi Rabu, Kamis rejection, dan kemarin pada saat Jumat sebelum close market di atas dan dia turun sini. Oke, jadi kalau lihat time frame kecil ya, contohnya misalnya H1 ini gitu, untuk cari trading harian ya, ini mungkin banyak gitu, bingung nih, banyak nih SNR-nya ada di mana aja apa segala macam. Nah, tapi kalau kita punya patokan di time frame besar ya, seperti tadi di time frame daily tadi atau time frame D1 tadi, yaitu kita jadi masih bisa, jadi lebih bisa ngelihat arah market itu kemana. Oke, jadi untuk sementara nggak panjang-panjang videonya, karena yang dibahas juga nggak terlalu banyak ya. Jadi alert aja tadi di zone yang di time frame daily tadi yang kita lihat pertama. Oke, yang tadi di sini, Bang. Oke, area ini dan area ini all time high kita di sini nih, yang hari Selasa kemarin. Kalau memang dia mau naik seperti biasa, tunggu dia break lagi ke atas, dia udah pasti akan naik terus gitu. Oke, tapi yang jelas kalau kita ngelihat di weekly pun, di monthly pun juga nggak ada tanda-tanda si gold ini mau arah turun, itu nggak ada gitu. Paling koreksi, kalau balik arah itu belum ada kelihatan gitu. Oke, untuk sementara videonya kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Seperti biasa, channel komunitas kita ada di deskripsi, broker yang kita pakai juga ada di deskripsi, butuh apa-apa semua ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semangat-semangat, Bang.